Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini bergerak cukup dinamis. Bergerak di zona penguatan tetapi kemudian berbalik arah jelang penutupan perdagangan di sesi 1. Bahkan pelemahannya di atas 1%. Ini cukup bergejolak kalau di perdagangan saat ini ya. Dan tadi juga kita lihat IHSG memang sempat menguat tapi jelang penutupan malah IHSG ini nampaknya cukup rawan ya. Apakah masih ada kesempatan beberapa menit lagi jelang penutupan sesi kedua di hari ini untuk IHSG mampu kembali ke zona hijau tapi nampaknya cukup berat mengingat pelemahannya di atas 1%. Sarah. Iya betul banget ya Sinta, emang IHSG ini memang bergeraknya cukup dinamis ya di hari ini di sepanjang sesi 1 dan tadi pada sesi 1 sendiri indeks ini balik arah turun sekitar 27,2 poin atau ke 0,31% ke level 8.673,72, masih di level psikologis 8.600 gitu ya. Kita melihat tekanan jual ini mulai menguat di setengah jam terakhir ya, dari perdagangan, dari komposisinya saham yang turun ini mendominasi pasar, ada 449 saham yang melemah, sementara hanya 239 saham naik dan 269 saham ini tidak bergerak. Jadi market breadth ini jelas negatif, aktivitas perdagangan ini cukup ramai, nilai transaksinya tercatat ada 19,71 triliun rupiah melibatkan 39,7 miliar saham dan 2,07 juta transaksi yang artinya meski indeks ini tertekan, minat trading itu masih cukup tinggi Sinta. Iya, memang menarik kalau kita perhatikan ya Sarah ya, kira-kira saham-saham apa saja nih sebetulnya yang menjadi penopang bagi penguatan IHSG di awal perdagangan tadi berada di zona penguatan tapi saat ini berada di zona pelemahan. Artinya memang ada saham-saham dengan market cap yang cukup besar yang memang memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap baik penguatan maupun pelemahan bagi IHSG. Benar-benar Sinta. Jadi Bumi Resources ini jadi satu-satunya penopang bagi IHSG pada sesi 1 tadi dan juga berkontribusi 11,63 indeks poin. Sementara ada 3 saham nih yang jadi beban gitu, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, Barito Renewables Energy atau BRAND, dan juga Astra International atau ASI. Bahkan sebenarnya Sinta hingga sore hari ini ya, benar kata Sinta tadi, IHSG ini malah jeblok gitu, terjun bebas hingga 1,37% ke level 8.581 meninggalkan level psikologis 8.600-an. Nah ini tuh bisa terjadi karena memang dipicu rontoknya saham-saham blue chips yang punya bobot jumbo nih seperti PT Telkom Indonesia Persero yang menyeret indeks turun paling dalam dengan kontribusi minus 13,23 poin. Baik, dan Sarah, salah satu yang juga menggerakkan market tentu keputusan The Fed mengenai suku bunga. Mungkin boleh dijelaskan ya update terbarunya seperti apa. Karena kalau kita lihat di beberapa kawasan seperti misalnya di kawasan Eropa nampaknya memang keputusan The Fed ini tidak disambut baik. Betul. Begitu juga di bursa Amerika Serikat khususnya futures Wall Street ya. Tapi kita akan lihat nih seperti apa sebetulnya dampak yang mungkin ini kan baru 1 hari ya. Yes. Tapi kita akan lihat akan seperti apa di sepanjang pekan ini dampaknya. Sarah, Iya, silakan. kita lihat juga tadi sepertinya bursa Asia juga tidak baik gitu ya setelah The Fed ini memangkas suku bunga gitu yang memang sudah resmi ya dipangkas suku bunga The Fed 25 basis point ke level 3,5 hingga 3,75% dan ini adalah pemangkasan ketiga berturut-turut setelah September dan juga Oktober dan level ini menjadi yang terendah sejak November 2022. Alasan utamanya itu adalah pelemahan pasar tenaga kerja di mana pertumbuhan lapangan kerja ini melambat, pengangguran naik terutama di anak muda dan juga minoritas. Jadi The Fed menilai ekonomi perlu sedikit pelunakan gitu ya, gelombang tightening. Dan menariknya juga nih ya Sinta ya dan juga pemirsa CNBC Indonesia, dot plot ini menunjukkan hanya satu pemangkasan lagi pada 2026 dan satu lagi pada 2027. Tapi proyeksi pertumbuhan ekonomi AS ini meningkat dari 1,8% ke 2,3% untuk tahun 2026. Baik, dengan The Fed cut rate, apa sebetulnya dampak langsung ke pasar tanah air khususnya mungkin pasar saham kita? Ya, dampaknya sih harusnya ya, kalau kita lihat positif ya harusnya. Pemangkasan suku bunga AS ini kan mendorong aliran modal ke emerging market termasuk ke Indonesia sendiri. Dan konsekuensinya apa? Rupiah berpeluang menguat, tekanan outflow mereda, yield treasury AS turun sehingga obligasi Indonesia ini tampak lebih atraktif dan juga pasar saham menerima risk on boost dari global. Nah, 3 sektor yang paling diikuti gitu ya adalah pertama perbankan di mana biaya dana yang kita tahu pasti akan lebih murah sehingga prospek kredit tentunya akan meningkat ya Sinta ya. Dan kedua properti dan juga konstruksi di mana bunga rendah mendukung KPR dan juga proyek. Dan yang ketiga itu pasti tech dan consumer
discretionary gitu ya. Ini nih yang paling peka pada likuiditas. Dan komoditas juga berpeluang untuk menguat karena dolar melemah seperti emas, nikel, batu bara, dan juga CPO. Baik, dan kalau untuk data domestik, ada data-data apa yang sebetulnya merefleksikan kondisi ekonomi RI saat ini ya di tengah menyambut bagaimana The Fed memangkas suku bunganya, lalu juga di beberapa waktu ini sebetulnya kalau kita lihat rupiah posisinya cukup mengkhawatirkan ya, walaupun kalau kita lihat IHSG sempat menyentuh level 8.700-nya, artinya pasar saham bergerak cukup positif, sementara rupiah stagnan bahkan sempat beberapa kali terkoreksi cukup dalam melawan dolar Amerika Serikat. Sarah. Iya, kalau dari dalam negeri sendiri gitu ya. Kalau tadi kan memang paling besar itu sentimennya di hari ini saja emang The Fed. Tapi kalau misalnya dari dalam negeri ya, Sinta ya, ini ya ada dorongan gitu ya dari penjualan, data penjualan eceran dan indeks penjualan real ini tumbuh 4,3% year on year. Sebenarnya lebih kuat gitu dari bulan September dan secara bulanan ini juga sebenarnya naik 0,6%. Baik, jadi kalau kita lihat memang IHSG hari ini nampaknya kurang mampu untuk bertahan di zona positif ya, karena ternyata sampai dengan bel berbunyi. Kalau tadi 1 jam yang lalu kita sempat berharap begitu ya, IHSG dapat kembali ke zona hijaunya di tengah penguatan yang terjadi pada perdagangan sesi 1. Tapi ternyata IHSG sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ini berada di teritori negatif dengan pelemahan 1,35% di 8.803,39. Dan bahkan untuk saat ini, tapi IHSG ternyata berada di 8.620 ya. Ini untuk final position ya bagi IHSG, pelemahannya 0,92%. Dan kini kita lihat pergerakan indeks secara sektoral. Sebetulnya sektor-sektor apa saja yang menjadi penopang sekaligus yang menarik IHSG ke zona koreksinya. Kita lihat ada sektor finansial yang ternyata pelemahannya juga cukup dalam ya, 0,75%, bahkan non-consumer ini pelemahannya di atas 2%, yakni di atas 2,34%, lalu ada consumer yang menguat 0,39%, perindustrian menguat 0,5%. Bergeser untuk melihat indeks sektoral selanjutnya. Ya, sektor energi menguat 1,57%, bahan baku melemah 0,86%, infrastruktur melemah cukup dalam pelemahannya 4,08%, properti melemah 1,53%. Bergeser lagi untuk melihat indeks sektoral selanjutnya. Sektor teknologi koreksi 1,57%, transportasi terkoreksi 1,74%, kesehatan terkoreksi 0,53%. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah ini masih menguat 0,09% ke level 16.665,65 per dolar Amerika Serikat. Kita lihat juga bagaimana performa mata uang Garuda terhadap mata uang negara lainnya, terhadap dolar Singapura, terhadap yen dan juga euro. Rupiah ini menguat masing-masing terhadap dolar Singapura ini naik 0,18%, terhadap yen Jepang ini menguat tipis 0,02% dan terhadap euro rupiah juga menguat 0,08%.